Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. So Visuddhimagga, we are continue, no? So we are discussing about the sila, no? So every religion has a sila, character, sila, no? So some people did not say the sila, but they say that God behavior or God character. This also called sila, no? Conduct, yeah. Ya, jadi hari ini kita lanjut pembahasan Wisuddhimagga ya. Ini kita kemarin sedang membahas tentang sila. Sila ini sebenarnya di semua agama itu ada ya. Jadi sila itu kadang diterjemahkan sebagai perilaku ataupun karakter ataupun ya cara hidup ya. So sila anisansa, the benefit of sila also a lot, no? So 2 days ago I gave the one Dhamma talk, the benefit of sila, no? So I also explain a lot in the Dhamma talk, no? Ya, jadi ini kita bahas di bagian sila nisangsa ya. Sila nisangsa ini artinya adalah manfaat dari sila. Jadi ada banyak manfaat dari sila. Beberapa hari yang lalu pas hari Minggu juga saya sudah membahas sedikit ya tentang manfaat dari sila ini. Awepati sarathani ko ananda kusalani silani awepati sara nisansani. The number one, the benefit of sila is that awepati sara benefit, no? No regret, no? Ya, jadi manfaat pertama dari menjalankan sila ataupun memiliki perilaku yang baik adalah awipati sara ya. Awipati sara ini artinya adalah tidak memiliki penyesalan. Because the sila you never regret. If you do sila, you may be regret after telling lie, after stealing other property, after killing the baby, and then you will be regret. Jadi maksudnya apa? Jadi misalkan kalau kita memiliki sila ataupun perilaku yang baik, yang tidak yang tanpa celah, maka kita tidak akan memiliki penyesalan. Tapi kalau kita memiliki perilaku yang yang penuh celah, misalkan kita kita berbohong ataupun kita membunuh ataupun kita mencuri dan sebagainya, kita setelah melakukan itu pasti akan memiliki namanya rasa penyesalan. And also, not yet done the duty. At the time also, some people they regret. Example, father mother is still alive. At the time they not look after father mother. After father mother pass away, at the time they regret. Oh, we are not yet look after our father mother. Now we cannot do anything now. So such kind of the no duty also not do this call not sila. No. Mm. Ya, jadi kemarin kan Sero juga bilang ya, ada salah satu bagian dari sila ini, dari perilaku ini adalah pertama adalah menghindari yang tidak pantas dilakukan dan melakukan yang menjadi tugas kita gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan tugas dan kewajiban kita, ini juga akan bisa menimbulkan yang namanya penyesalan. Contohnya misalkan seseorang itu masih memiliki orang tua, orang tuanya masih hidup, tapi dia tidak merawat orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Lalu ketika orang tuanya meninggal, dia menyesal. Oh, kenapa orang tua saya sudah mati? Saya belum melakukan apa-apa untuk orang tua saya. Jadi ketika kita tidak atau ketika kita lalai melakukan tugas kita, ini juga akan bisa menyebabkan yang namanya munculnya penyesalan. So therefore, your father mother is still alive. No. And you also have the ability to look after. You should take care. You should look after. No. Jadi saya mengatakan kalau misalkan kita masih memiliki orang tua kita masih hidup, kalau kita memiliki kesempatan dan kemampuan, kita sebisa mungkin harusnya berusaha untuk menjalankan kewajiban kita kepada orang tua kita, merawat orang tua kita dan sebagainya. And also you also have that you are teacher. So you also had your duty to teacher. No. So your teacher is still alive. No. You should be fulfill your duty to your teacher. No.
Ya, begitu juga jika Anda memiliki guru ya, kita juga memiliki tugas ataupun kewajiban kepada guru. Jadi kalau guru kita masih hidup, ya pada saat itu juga kita sebisa mungkin berusaha untuk memenuhi kewajiban kita, tugas kita kepada sang guru kita. So your teacher is not healthy, at the time you have to look after your teacher. Like physiology now, not healthy, right? So our duty have to take care to look after our physiology like that. Ya, jadi contohnya misalkan kalau guru kita sakit ya pada saat itu ya kita memiliki tugas ataupun tanggung jawab untuk merawat guru kita ketika mereka sedang sakit gitu ya. Contohnya misalkan sekarang ini Pak Ustadz Doji sedang sakit ya kita juga memiliki kewajiban ataupun tugas untuk merawat guru kita yaitu Pak Ustadz Doji. So if you fulfill our duties, as much as we can, so we will not regret later. Jadi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita, maka nantinya entah apapun hasilnya itu kita tidak akan memiliki yang namanya rasa penyesalan. Now we must know what our teacher need, what medicine our teacher need, like that. We must know. Nah, contohnya misalkan ketika guru kita sakit, ya kita harus tahu obat apa yang diperlukan oleh guru kita, obat yang cocok itu apa atau perawatan seperti apa. So for meditation, this Avipattisara is very important. If not regret, so we can get the concentration easily. Otherwise we cannot get concentration. Ya, saya sudah mengatakan manfaat sila yang ini ya, yaitu tanpa penyesalan ini adalah sangat penting untuk meditasi ya. Karena kalau kita dipenuhi dengan penyesalan, maka kita tidak akan bisa mendapatkan konsentrasi dalam meditasi. Tapi kalau kita bebas dari penyesalan, maka akan mudah bagi kita untuk mendapatkan konsentrasi. Why? No. Sukha Padathana Piti Samadhi. Nearest cause of Samadhi is a Sukha happiness. So happiness also comes from the Piti and Pamoja. Therefore, if regret, we cannot get Piti and Sukha. At that I cannot get Samadhi. Ya, kenapa seperti itu? Karena saya sudah mengatakan bahwa suka pada thana samadhi ya. Artinya adalah samadhi ataupun konsentrasi itu sebab terdekatnya adalah rasa bahagia, rasa suka, bahagia. Nah, rasa bahagia ini juga munculnya disebabkan oleh yang namanya piti dan pamoja. Piti ini artinya kegirangan, pamoja itu seperti hati yang lembut ataupun hati yang bahagia juga sebenarnya ya. Nah, jadi kalau kita penuh dengan penyesalan, kita dipenuhi rasa penyesalan, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hati yang bahagia ini. Kalau kita tidak bahagia, maka tidak akan bisa mendapatkan konsentrasi. So no Samadhi, no Penya, because Penya Samadhi Padathana. Therefore, nearest cause of Penya is a Samadhi. So no Samadhi at that time, not possible to get the Vipassana Jnana, Vipassana wisdom although. Ya, jadi kalau kita tidak memiliki samadhi ataupun konsentrasi, kita tidak mungkin mendapatkan yang namanya kebijaksanaan. Karena saya sudah mengatakan bahwa panya samadhi pada thana. Artinya adalah kebijaksanaan, sebab terdekatnya itu adalah samadhi ataupun konsentrasi, batin yang terkonsentrasi. Jadi kalau misalkan batin kita tidak terkonsentrasi, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Contohnya vipassana jnana dan sebagainya. So to be enlightened, another word to attain Mega Jnana, Phala Jnana, we need the Vipassana Jnana beforehand. So therefore, Vipassana Panya, very important to attain Nibbana. Ya, jadi untuk mencapai pencerahan ya dalam agama Buddha ataupun mencapai tingkat kesucian dalam agama Buddha, kita butuh kebijaksanaan, khususnya kebijaksanaan yang lebih tinggi, yaitu adalah kebijaksanaan Vipassana Jnana ya. Jadi untuk agar kita bisa mencapai pembebasan ataupun kesucian, kita harus melatih kebijaksanaan ini yang sebab terdekatnya adalah konsentrasi. So therefore, the Visuddhimagga also say, Avipati Sara Thani Ko Ananda Kusalani Silani Avipati Sara Nisansani, like that. So taken from the Anguttara Nikaya. Ya, maka dari itu di kitab Visuddhimagga juga dikutip ya pernyataan yang tadi ya dari Anguttara Nikaya yaitu tanpa penyesalan Ananda ini adalah manfaat dari memiliki perilaku yang baik. Aplam Pivodan, other benefit. Pejime Gabatayo Anisansa Silavato Sila Samadaya Pencha Ime. Penchime is a Pencha Ime. Ime Anisansa. Those benefits. Those 5 benefits also
possible for Silavato, Sila Samadaya, no, for the Sila person. What is the five? Katame Pancha. No? Ya, jadi lalu di paragraf berikutnya dijelaskan lagi manfaat lain dari sila ya. Jadi di sini dikatakan pancime gahapatayo anisangsa silawato sila sampadaya. Pancime ini artinya terdiri dari dua kata, yaitu panca dan ime. Panca itu artinya 5, ime adalah ini. Jadi inilah 5, gahapatayo artinya adalah rumah tangga ya. Anisangsa itu manfaat, silawato sila sampadaya artinya adalah yang berdiri kuat dalam yang memiliki perilaku yang baik. Jadi inilah 5 manfaat yang bisa didapatkan oleh para perumah tangga jika mereka memiliki perilaku yang baik. Apa saja 5 ini? So Pancha is a plural, therefore they write there Katame no Katamo. No? Ya, jadi kalau secara tata bahasa Pali, di sini pertanyaannya kan apa saja 5 ini? Ini adalah katame panca dalam bahasa Pali ya. Jadi panca kan artinya 5, 5 itu jamak ya. Maka dari itu kata tanyanya di sini juga jamak, dia menjadi katame bukan katamo. Ida Gabadayo Sila wa Sila Samano Apamada Dikarana Mahatan Boga Kandan Adigachati. So in this sentence, Adigachati is a va, no? Singular, because subject is a Sila Sapano singular like that. No, therefore, va also singular. So Sila Sapano, Sila wa Sila Sapano, no, it's a subject. So the virtue one can get, no, can get the Mahatan Bogakata. Mahatan Bogakata is the object, no. Mahatan Bogakata, no, much property, no, much wealth. No? Jadi manfaat pertama dari sila ini di sini dikatakan bahwa idaga batayo sila sila sampano apa mada di karena mahantang boga kandang adi gacati. Jadi seperti biasa kita harus cari dulu kata kerjanya ya. Kata kerjanya di sini adalah adi gacati, artinya adalah mendapat ataupun ya mendapat lah ya, adi gacati ini mendapat. Nah, jadi siapa yang mendapat? Yang mendapat di sini adalah silawa sila sampano, artinya adalah orang yang memiliki perilaku yang baik, orang yang memiliki sila yang sempurna, sila yang baik ya. Apa yang dia dapat seorang yang memiliki sila yang baik ini? Yaitu dia mendapatkan mahantang boga kandang. Mahantang ini artinya maha ataupun besar ya. Boga kandang artinya adalah kekayaan ataupun kepemilikan. Jadi seseorang yang memiliki perilaku yang baik, dia akan bisa mendapatkan harta yang dia bisa mengumpulkan harta yang banyak. So this benefit is no benefit of dana also has no dana to bogawa. Dana to because of dana no always have a rich no dana to bogawa. No, because of offering dana, this person always rich like that. But here also because the sila. At the time why this sila made the rich apamada dikarana. No? He always mindful. He always mindful in his business. No, therefore his business are no always increase like that. No. Ya, jadi saya menjelaskan ya sebenarnya manfaat yang kita bisa mendapatkan kekayaan besar itu bukan hanya dari sila, tapi dari dana pun, dari kita beramal pun itu bisa mendapatkan manfaat bisa jadi kaya kita ya. Dalam bahasa Bali adalah danato bogawa, artinya seseorang yang berdana itu bisa mendapatkan kekayaan yang besar juga gitu ya. Tapi di sini dijelaskan kenapa dengan menjalankan sila, dengan memiliki perilaku yang baik, seseorang itu bisa mendapatkan kekayaan yang besar. Di sini jawabannya adalah di bagian kalimat itu ya, apa mada di karanang. Artinya adalah seseorang yang menjalankan sila, yang memiliki perilaku yang baik, dia itu akan hidup dengan tanpa lengah, dengan apa mada. Jadi seseorang yang tanpa lengah ini, dia akan bisa menjalankan misalkan bisnisnya ataupun usahanya ini dengan tanpa lengah. Makanya dia akan bisa mengumpulkan kekayaan yang besar. So every community also they need that their worker is a sila person. No, not drinking alcohol, not stealing, very honest person. Right? They need such kind of the worker like that. Ya, saya sudah mengatakan di setiap komunitas apapun ya, di masyarakat manapun, di dalam itu mereka itu kita pasti mencari orang-orang yang memiliki sila yang baik ya, memiliki perilaku yang baik. Kita inginnya mereka itu tidak mabuk-mabukan, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak membunuh dan sebagainya. At least the driver is a drinker, they don't want to call the driver because they worry. No, driving time they drunk. That's how to do. Ya contohnya misalkan kalau kita ketemu supir ya, supir taksi misalkan, tapi supirnya itu sedang dalam keadaan mabuk, tentunya kita nggak mau seperti itu kan. Jadi kita selalu mencari orang yang perilakunya itu baik. And also company, no, they also choose a sila person only. No, they are
no, employee, no. Yeah, this is correct. He agree. Ya, jadi kata saya di perusahaan pun juga mereka pasti ingin merekrutnya orang yang perilakunya baik ya, tidak mencuri, tidak berbohong dan sebagainya. Our monastery also sila pasai olindi. No? Ya, ya begitu juga di wihara kita ini juga kita tentunya inginnya semuanya itu silanya bagus ya, perilakunya baik. No. Even the smoke cigarette, we doesn't like such kind of person. No. Ya bahkan untuk di wihara ini kadang juga kita bahkan orang yang merokok pun kadang kita tidak terlalu suka ya. Okay. Sebab amatan boga khanda diga cheti. This is ayan patamo anisanso. No. Ayan also nominated. No. Patamo also nominated. Anisanso also nominated. They are all are identity. No. Now this is a first benefit for sila person. No. Yeah, they did. Ya, jadi setelah itu di situ di dalam kalimatnya ditulis ayang patamo anisangso silawato sila sapadaya. Nah, ini artinya adalah inilah manfaat pertama dari seseorang yang perilakunya baik yang menjalankan sila dengan baik ya. Di sini saya sudah menjelaskan secara tata bahasa Bali, ayang ini juga artinya sebagai kata ganti ya, sebagai kata ganti perorangan ini untuk jumlah pelaku tunggal ya. Lalu patamo anisangso ini juga ditulis dalam nominatif ya. Jadi merujuk kepada orang yang sama. Ya, nominatif juga. Lalu silawanto itu sebagai deklinasi datif atau kepada orang yang memiliki sila yang baik. Punacha Branga Badayo Silawato Sila Sampana Sa Kalayano Kiti Sato Abogechati. No? Kalayano good Kiti Sato. No? No? Famous sound. No? Kiti Sato, how to translate? No? Reputation. No? Good reputation. No? Abogechati. Abogechati is a rice spread the whole wall like that. Oh, this person very good sila like that. No? Nah, lalu di kalimat selanjutnya dijelaskan manfaat kedua dari memiliki sila yang baik ya. Sini punya gahapatayo sila wato sila sampanasa kalyano kiti sado abu gacati. Nah, ini seseorang yang memiliki seorang perumah tangga yang memiliki perilaku yang baik, sila yang baik, maka dia akan mendapatkan kalyano kiti sado abu gacati. Kata kerjanya adalah abu gacati, artinya adalah muncul ataupun berkembang. Apa yang muncul ataupun berkembang di sini adalah kalyano kiti sado. Kalyano ini artinya adalah baik, kiti sado ini artinya adalah ungkapan pujian ataupun artinya adalah reputasi. Jadi seseorang yang memiliki sila yang baik, berumah tangga yang memiliki sila yang baik, dia akan bisa mendapatkan dan menyebar yang namanya reputasi baiknya orang tersebut. Some the Dhammapada stanza. No, Sila Sama is a no wonderful like that. No, Sila Sama. No, Sila Sama. No. Nah, ini juga saya mengutip salah satu syair Dhammapada ya bahwa wangi dari sila, wangi dari perilaku yang baik itu sangatlah terpuji ya, sangat 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 harum. Sila Gandho. No, Sila Sama. Sila fragrant. No, Sila fragrant is cannot be compared with other the smell like. No. Ya, jadi wanginya perilaku baik, wanginya sila yang baik itu tidak bisa ditandingi oleh wangi hal apapun yang lainnya. So sila fragrance can be spread the 10 direction like that. No, not only one direction. No, flower smell they can go to the one direction only. No? Kenapa seperti itu ya? Karena misalkan kita bandingkan wangi perilaku yang baik dengan wangi bunga misalkan ataupun wangi apapun, misalkan wangi bunga ataupun wangi parfum itu hanya bisa menyebar ke satu arah. Sementara wangi dari perilaku yang baik ini akan bisa menyebar ke 10 penjuru ya. Jadi lebih kuat daripada wangi apapun. So this is a dutiyo anisanso second benefit. Ya, jadi itu adalah manfaat kedua dari memiliki perilaku yang baik. Punacha prangabadayo sila wa sila sampano inya dewa parisan upasengamati yadi khatiya parisan yadi brahmana parisan yadi gabati parisan
Edi samana parisan visarado upasangamati aminku budo. No? So what is a upasangamati here? No? We can approach no? Visarado with a self-confident. No? Ya, jadi kita lanjut membahas manfaat ketiga dari memiliki perilaku yang baik ya. Di sini dijelaskan bahwa guna caparang gahapatayo sila wasila sampano yanya dewa parisang upasangka mati ya di katia parisang ya di brahmana parisang ya di gahapati parisang ya di samana parisang wisarada upasangka mati amangku buto. Di sini kata kerjanya adalah upasangka mati, artinya adalah mendatangi ya. Mendatangi apa? Mendatangi berbagai perkumpulan dengan apa? Dengan wisarado. Wisarado ini artinya adalah dengan penuh percaya diri. So parisan is a no. Parisan is a community or retinue or like that. No. So one community is the fourth community here. He counted Khatiya parisan. This is a royal family like that. Khatiya is a king, right? Royal family. Brahmana is a like Brahmin community. Brahmin is a as a king. They have the uh, minister or like that, and also they are the high class person. Brahmin is in the India. They have this high class family like that. Brahmin family. Ya, jadi mendatangi perkumpulan apa ya dengan penuh percaya diri ya. Di sini ada perkumpulan itu dalam bahasa Bali adalah parisang ya. Jadi di sini kalau kalian lihat ada 4 parisang, 4 perkumpulan yang seseorang yang memiliki sila yang baik itu dia akan bisa mendatanginya dengan percaya diri. Yaitu adalah Khatia Parisang. Ini adalah perkumpulan para satria. Satria ini maksudnya adalah keluarga kerajaan ya gitu. Ataupun Brahmana Parisang, perkumpulan para Brahmana. Brahmana ini adalah seperti kasta yang di atas raja gitu ya jadi di India kan ada kasta gitu ya jadi Brahmana ini adalah seperti orang-orang yang disucikan gitu ya jadi mengunjungi perkumpulan para Brahmana pun seseorang itu tidak akan malu dia bisa datang dengan penuh percaya diri. This Brahmana family, in the ancient time, they memorize a lot. They are chanting. No? Ya, jadi di zaman dulu ya, di zaman Buddha mungkin ya, para Brahmana ini adalah mereka yang menghafal kitab-kitab suci gitu, makanya mereka disucikan. Nagabati Parisan, no? Householder community, no? This is a normal family like that, no? Lalu perkumpulan yang ketiga adalah Gahapati Parisang ya, artinya adalah perkumpulan para perumah tangga, jadi perkumpulan para umat awam. Gahapati they translate householder, okay. Now Samana is like our community like that. Samana Parisan, no? Ya, lalu yang perkumpulan yang terakhir adalah Samana Parisang, artinya perkumpulan para samana, ataupun perkumpulan para petapa ya, ataupun orang yang meninggalkan keduniawian. So any community he approach, no, confidently, no, he okay can approve, no. Jadi seseorang yang memiliki sila yang baik, mau dia bertemu dengan perkumpulan yang manapun dari yang tadi itu, dia akan bisa datang dengan penuh percaya diri. Yeah, never embrace, no, never shy, no. Dan juga selain penuh percaya diri, dia juga amangku buto, artinya adalah dia tidak malu untuk mendatangi perkumpulan tersebut tanpa rasa malu. Because why he know nobody criticize me, I have got sila, no, so he very brave, no. Kenapa dia tidak memiliki rasa takut untuk mendatangi komunitas apapun? Karena dia tahu bahwa perilaku dia itu sempurna, tidak ada celah dalam perilakunya dia. Jadi dia bisa dengan pede dan tanpa rasa malu untuk mendatangi bertemu dengan komunitas manapun. Yes. Some the yogi after secretly eating the afternoon the food, he also not dare to sit in front of teacher, no, because he already eaten afternoon secretly. Ya, saya udah bilang juga beberapa yogi ya, misalkan dia melanggar sila yang dia makan di malam hari gitu ya, padahal sudah berjanji untuk tidak makan di malam hari. Jadi seperti itu dia biasanya malu untuk duduk di depan sayadaw, di depan gurunya gitu, karena perilakunya tidak sempurna. Saya tatiyo anisanso. Tatiyo is a thought.
Jadi ini adalah manfaat ketiga dari seseorang yang memiliki perilaku yang baik. Unaja branga badayo sila wa sila sampano asamulo kalang kroti. No, this is a kroti. No, kroti is about kalang kroti. He passed away. Asamulo, no, without delusion and confused. No. Nah, lalu manfaat keempat dari memiliki sila yang baik adalah asamulo kalang karoti ya. Nah, sini punaca parangkabatayo sila wasila sapano asamulo kalang karoti. Kata kerjanya adalah karoti. Karoti ya, ini artinya adalah melakukan. Kalang ini artinya adalah kematian ya. Jadi maksudnya kalang karoti adalah ketika meninggal gitu ya. Ketika meninggal dia itu asamulo. Asamulo ini artinya adalah tidak bingung. Jadi seorang yang memiliki sila yang baik, dia akan meninggal tanpa kebingungan. This is Jadutho. Jadutho is a full benefit. No. Ya, ini adalah manfaat keempat dari menjaga sila. Ini catuto bahasa palinya ya, keempat. Now last one. Unaja brang bhikkhave. Unaja brang gavadayo sila wa sila savano kayasa veda paramarana sukade second loka upapajati. So what is that? Upapajati. No? No, he will reach, no? He will reborn. Second loka, no? Deva war, no? Sukade, no? Good destination, no? Paramarana after death, after breakup, no? Kaya sabeda, no? Lalu manfaat kelima dari memiliki sila yang baik di sini adalah punaca parangka patayo sila wasila sampano kaya sabeda parang marana sugating sagang lokang upajati. Upapajati ini adalah kata kerjanya. Kata kerja upapajati ini artinya adalah dia mencapai ataupun terlahir ulang gitu ya, ataupun muncul. Jadi muncul di mana? Muncul di namanya sugating sagang lokang. Sugating itu artinya adalah tujuan yang baik. Sagang ini artinya adalah alam surga. Loka ini adalah alam. Jadi Sugating Sagang Lokang adalah tujuan yang baik ataupun alam surga. Jadi seseorang yang memiliki sila yang baik, di sini tulisannya adalah kayasa beda parang marana. Artinya adalah setelah tubuhnya itu hancur dan setelah kematiannya dia akan muncul ataupun terlahir ulang, dilahirkan ulang di alam yang baik, di tujuan yang baik yaitu alam surga. So this sila wato sila samadaya is a, no? Deity also possible, genetic also possible, no? So either deity, no, for sila person, no? It genetic at the off, no? No, the benefit of the sila person is those five like that, no? So according to Nisaya, they use genetic, no? Therefore, they translate the benefit of the sila person. Ya, saya sudah menjelaskan sedikit tentang tata bahasa Pali ya, tentang kata silawato dan sila sampadaya. Ini dua kata ini sebenarnya ada dua kemungkinan, yaitu dideklinasikan dalam deklinasi datif ataupun genetif, artinya kepada ataupun kepemilikan ya. Jadi kalau misalkan dideklinasikan secara datif, artinya adalah ini adalah manfaat yang akan dirasakan kepada yang akan didapatkan kepada orang-orang yang memiliki sila ataupun perilaku yang baik. Ini kalau diterjemahkan sebagai deklinasi datif ataupun kepada. Tapi kalau diterjemahkan sebagai deklinasi genetif ataupun kepemilikan, ini juga bisa. Jadi artinya adalah ini adalah manfaat yang dimiliki oleh orang-orang yang memiliki sila yang baik ya. Nah, tapi kalau menurut Nisaya, kitab Nisaya ini lebih tepat diterjemahkan sebagai deklinasi genetif, walaupun dua-duanya bisa sebenarnya. Okay, now another benefit. Aparipi, no? Apari is another benefit. No? Akin kheye je bhikkhave bhikkhu sadharma chayina piyo cha asamana cha garu cha bhavaniyo chati sila sevosa pari urakari ti adina. This is Akin Sutta. No? So he take from Akin Sutta. No? If you want to be, no, piyoja, no, if you want to become the, no, beloved person, no, from other, no, sadmajari that your college, no. So you all are stay together, no, all are we call brahmachari now, no. So you want to become the, no, loved by other,
No. Now this meaning Samajaina Piyoja Asan. No. In this case, no, Asan is a verb. No, Asan. No, Asan is a verb. No, no. So Piyo. So at the time, this Piyo is a you like that. No, no. You want to become the no beloved by other. No. At the time, no, you should do no sila first. No. If you have sila, other people maybe love to you. This meaning. Ya, jadi selanjutnya ada penjelasan lagi tentang manfaat lain dari sila ya. Ini dikutip dari Akang Kea Sutta, artinya adalah khotbah tentang jika menginginkan. Ya, di sini Akan Kea Ca Bikawe Biku Sabramacari Nang Pio Ca Asama Namo Ca Garu Ca Bawa Nia Cati Sile Swasa Paripura Kari Ti Adina dan seterusnya gitu ya. Jadi di sini artinya adalah Pak Buddha memberikan khotbah kepada para biku ya. Para biku jika seseorang menginginkan ya, misalkan seorang biku itu menginginkan teman-temannya dalam kehidupan suci ini dalam bahasa Pali adalah sabrah macarina, artinya adalah orang yang memiliki cara hidup yang sama, gitu ya. Jika dia menginginkan teman-temannya itu mencintai dia ingin dicintai oleh teman-temannya, ingin dihormati oleh teman-temannya, ingin disukai oleh teman-temannya, gitu ya. Ini saya baru jelaskan sampai sini ya. Jadi di sini kata kerjanya adalah asang. Asang ini artinya adalah jika ingin gitu, intinya jika ingin menjadi gitu. Pio ini artinya adalah dicintai dan manapo ini artinya adalah disukai. So the teacher also loved the sila, God sila samrira, God sila bhikkhu like that, God sila yogi, always teacher loved like that. So student is no God sila, no teacher, no always the score like that. Ya, jadi kata saya kalau misalkan kita ingin dicintai oleh teman-teman kita teman-teman kita dalam manapun ya kita harus memiliki sila yang baik. Contohnya, misalkan seorang guru juga pasti pengen muridnya itu memiliki perilaku yang baik gitu ya. Kalau muridnya perilakunya tidak baik, maka gurunya pasti tidak suka dengan muridnya ini. Gitu juga, misalkan seorang Sayadaw ingin punya seorang samanera, ya samanera juga pasti Sayadaw pengennya silanya bagus semua, perilakunya bagus semua. Kalau tidak ya nanti Sayadaw yang pusing ngurusin samaneranya. Namanapo, no? Now is a like able person. Many people like this person because this person sila very good. Now you want to become, at the time you also practice sila. No? Ya tadi itu adalah pio ya ataupun disukai. Yang kedua adalah manapo ataupun disenangi. Hampir sama ya, tapi intinya adalah jika kita ingin disenangi ataupun disukai oleh orang-orang sekitar kita, maka kita harus memiliki perilaku yang baik. This person always complain the food. This monastic food no go. Always complain the accommodation. Oh, this room I cannot stay. Please change for me the room. At the time, many people are headed, so they are not like this person. Jadi contohnya misalkan seseorang yang perilakunya kurang baik ya, misalkan ketika tinggal di wihara ataupun di Taman Sari, dia komplain terus, misalkan makanannya tidak enak, tidak cukup, terlalu asin, terlalu pedas dan sebagainya, ataupun selalu komplain tentang kamarnya, kamar saya terlalu kecil, terlalu ini dan sebagainya. Nah ini biasanya orang seperti ini tidak disukai oleh orang-orang sekitarnya. Now guru meaning is a respect. Yeah, guru respect. No, you want to receive the respect from other. At the time you also practice sila. At the time automatically respect to you. No? Ya, lalu di situ ada kata garu ya. Garu ini artinya adalah berat ataupun penghormatan ya. Jadi maksudnya kalau kita ingin dihormati dan dihormati ya oleh orang-orang di sekitar kita, maka kita harus memiliki perilaku yang baik. So always practice sila, always meditate, not talking too much, chanting time also come every time. Interview also regularly coming. So everybody respect this person. Ya, jadi kalau kita memiliki perilaku yang baik ya, misalkan kita di center meditasi tidak berbicara terlalu banyak, kita juga tidak komplain terlalu banyak, ya, lalu kita misalkan setiap jadwal itu kita ikuti dengan baik, jadwalnya chanting kita datang chanting, jadwalnya interview kita datang interview. Nah pada saat seperti itu ya orang-orang pun akan menghormati kita.
and also no Bhavaniya. Bhavaniya is a no respect that also Bhavaniya honor. Body or isti. No? Yeah, you want to become Bhavaniya person. Bhavaniya meaning is no always no pleased to this person. Oh, this person very good. No, we are very happy stay with this person like that. No, so if you want to become such kind of person, try the sila. No. Lalu manfaat yang selanjutnya di situ adalah bawanio ya. Bawanio ini artinya adalah eh, dia pantas dipuji ya. Jadi maksudnya kalau seseorang ini ingin menjadi seorang yang pantas dipuji, maka dia pasti harus memiliki perilaku yang baik agar bisa dipuji oleh orang lain. Yeah. So one the bhikkhu who practice metta bhavana, no, Visakha ini, no, at the time even Deva also, no, love to this person, no. So really this bhikkhu stay one place 4 months only. After 4 months, always he move his ship to other part. But Deva request again. So she not move and take the Ara ship, no, because many Deva also, no, respect this person. Visakha. Sinega, yeah. Ya, jadi contohnya ya ada satu cerita di zaman Sri Lanka ya. Jadi pada saat itu ada seorang biku bernama Wisakha ya. Jadi seorang biku tersebut selalu bermeditasi dengan objek meditasi cinta kasih. Jadi biasanya biku Wisakha ini biasanya dia setiap 4 bulan itu pasti pindah tempat tinggal ya. Dia berpindah-pindah tempat. Tapi di suatu tempat, di suatu saat ketika dia mengembangkan meditasi cinta kasih itu, setelah 4 bulan dia tinggal di situ, para dewa itu sangat suka dengan kehadiran si biku ini. Jadi para dewa pun meminta agar si biku ini tetap tinggal di situ aja, jangan pindah lagi gitu karena para dewa menyukainya gitu ya. Jadi pada saat itu pun biku Wisakha ini akhirnya menyetujui permintaan para dewa ini dan dia akhirnya berlatih di tempat tersebut sampai mencapai tingkat kesucian arahat. So this sila sevasa is a sandi. There are 3 words they combine together. Silesu, ewa, asa. Silesu, in the sila. This is a located case. So su become the word like that, according to the grammatical change. Silesu, ewa. Silesu, ewa becomes sila suewa. After that, asa. So asa is a verb, not here. It should be sila person like that. Sila, silesu ewa asa pari purakari. Always fulfill person. Pari purakari. Pari purakari. Pari purakari is a who completely fulfill. Who completely fulfill in the sila. Silesu is a plural. In the sila. Silesu ewa asa. This is Sandi. No, but asa is what? Asa is a what? He may be like that. Maybe he should be. He may be. Asa. This be meaning be. Nah, jadi di sini tulisannya adalah sileswewasa paripura kariti adina dan seterusnya ya. Jadi di sini saya sudah menjelaskan tentang kata sileswewasa ya. Jadi ini sebenarnya terdiri dari 3 kata yaitu silesu, ewa dan asa. Silesu ini artinya adalah pada sila. Ini artinya dia dalam deklinasi lokatif ya. Dia silesu pada sila. Ewa dan asa. Asa ini adalah sebagai kata kerjanya ya, sebagai kata kerjanya asa ini artinya adalah sorry, asa is maybe. Maksudnya asa ini artinya adalah mungkin terdapat pada orang yang memiliki sila ini. Jadi maksudnya silesu ewa asa itu maksudnya adalah mungkin terdapat pada orang yang memiliki sila seperti ini. Paripura kari ini juga artinya adalah orang yang yang telah menyempurnakan. Jadi maksudnya adalah manfaat-manfaat yang tadi itu akan mungkin terdapat pada orang yang menyempurnakan silanya ataupun perilakunya. So this is a if pattern. Akin Kya G. G is a if. If you want to become the
no, such kind of person. No? At that time, you may be completely fulfilled as in the sila. Ya, jadi di situ saya sudah menjelaskan tentang kalimat pembukanya ya, akan kea C. Akan kea C. C ini artinya adalah jika ya, akan kea jika Anda menginginkan gitu ya. Para biku, jika Anda menginginkan manfaat-manfaat yang tadi, maka sebaiknya Anda itu mengembangkan dan menyempurnakan perilaku Anda ataupun sila Anda. Okay, this is again Kaya Sutta, but he not say completely. Maybe there are 70, I think, 70 benefit in the Kaya Sutta. No, 17. No, maybe next week I will explain in the Bina talk, Bina Dhamma talk, because I know you finish this the benefit of sila. No. Ya, jadi sebenarnya di dalam akan kaya sutta ini ya, manfaat dari yang dijelaskan Buddha dalam akan kaya sutta ini bukan hanya satu, tapi ada banyak, ada 17 mungkin sekitar ya. Tapi saya tahu yang berhubungan dengan sila mungkin yang ini gitu ya. Jadi nanti mungkin kalau ingin lebih lengkap nanti bisa dengarkan ceramah Vietnamnya Sedo ya, karena nanti akan masih membahas tentang sila. Okay, now apicca sasane kula bodhana padetana thiyawina anisansa paricheda tassa sila sa kowade. No? Kowade, who can say? No? Tassa sila sa. No? The benefit of that, that sila, who can say to be complete? No? So this meaning. Because Sasane Kula Bhuttana, Padita Nanti Yamina, no? Without sila, cannot stand in the sasana. No? And also, who can say that the benefit of the sila to be perfectly, completely? No? Nobody can say. This means a unmeasurable benefit in the sila. No? Ya, di situ di sini ada penjelasan lain lagi ya, yaitu apica. Apica itu kemudian ya mungkin. Lalu sasane kula putanang patita nati yang wina anisangsa paricedang tasa silasa kowade. Artinya sasane kula putanang artinya adalah seseorang yang dalam Buddha sasana ini gitu ya. Patita nati yang wina tidak mungkin seseorang itu bisa berdiri dalam sasana ini tanpa sila seperti itu. Anisangsa paricedang tasa silasa kowade. Anisangsa paricedang artinya adalah menjelaskan tentang manfaat dari sila tersebut. Tasa silasa kowade. Siapa yang bisa menjelaskan secara sempurna manfaat dari menjaga perilaku yang baik? Okay, so they explain the many way the benefit of sila like that. No? Ya, kemudian di situ dilanjutkan dengan manfaat-manfaat lain dari menjaga perilaku yang baik. Yeah. Saka rohana sobana inya sila sama kudo dwara wapana nibbana nagara sapa wisani. So inya, no? Inya, other quality cannot see the same with the sila. No? To go to the Deva world, to go to the Nibbana like that. No? Di sini saya pilih satu lagi ya bagian dari syair tersebut gitu ya. Saga rohana sopanang anyang sila samang kuto ya. Artinya adalah anyang itu artinya adalah yang lain. Sila samang artinya adalah yang sama dengan sila gitu. Kuto itu pertanyaan mana ada gitu, mana ada yang lain yang bisa menyamai sila ataupun perilaku yang sempurna gitu ya, yang bisa membawa kemana, kepada saga rohana sopanang, artinya yang bisa membawa kepada alam yang lebih baik yaitu alam surga dan sebagainya. Nibbana Nagara. Like Jakarta, like Nagara. But Indonesia Nagara is a country, right? But here Bali is a Nagara, is a city. Nibbana city. Nibbana city. To enter the door of the Nibbana city. So the say like that, apart from the sila, apart from sila, kuto bhavisati, not possible other quality. So sila is very important.
Lalu di bagian berikutnya adalah Dwarang Wapana Nibbana Nagarasa Pawesane. Dwarang ini pintu ya, Nibbana itu ya Nibbana. Jadi pintu dari Nibbana ya. Nagarasa Pawesane. Nagara ini kalau di Indonesia itu artinya kan negara ya, tapi sebenarnya dalam bahasa Pali Nagara itu artinya adalah kota. Jadi di sini maksudnya kota Nibbana, maksudnya perumpamaan Nibbana gitu ya. Pawesane ini artinya memasuki. Jadi maksudnya adalah tanpa sila yang baik, tanpa perilaku yang baik, tidak mungkin kita bisa memasuki pintu dari nibbana, pintu dari kebebasan. So normally, no, sila is a four sila like that. No, Patimokkha Samvara sila, no, area Samvara sila, Ajiva Parisuddhi sila, Pecca Sannisita sila like. There are four sila. No. Ya, saya mengatakan biasa pada umumnya sila itu dibagi menjadi 4 ya, yaitu adalah Patimokkha Sangwara Sila, Ajiwa Parisuddhi Sila, Paccaya Sannisita Sila, dan Indriya Sangwara Sila. So for the bhikkhu, no, 237, no, all the Patimokkha rule, this is Patimokkha Samvara sila. For Samnila, no, 119, no. For Sally, 10 preset, no. For Yogi, 8 preset, no. 10 preset, 5 preset. This is Patimokkha Samvara sila. No. Jadi yang dimaksud dengan sila yang pertama itu Patimokkha Sangwara Sila, itu adalah sila yang sesuai dengan ya kita sebagai apa gitu. Jadi contohnya misalkan kita sebagai biku, maka peraturannya ada 227. Misalkan sebagai seorang samanera peraturannya ada 119. Sebagai seorang sele ada 10 peraturan. Sebagai seorang misalkan yogi ada yang 8 sila. Sebagai umat rumah tangga ada 5 sila. Ini yang disebut sebagai Patimokkha Sangwara Sila. This Patimokkha Samvara sila is can conferred by Desana. No? Like Bhikkhu, we are the abati, we are confessed. No, Desanaya Visuddhata. No? This is a Desana Sutti. Patimokkha Samvara sila is a Desana Sutti. No? Desana Sutti. Yeah. Ya, jadi di dalam menjalankan Patimokkha Sangwara Sila ini ada yang disebut sebagai desana ataupun pengakuan kesalahan ya. Jadi kalau kita melanggar salah satu dari sila yang sudah kita ambil, ya kita bisa memurnikannya dengan mengakui kesalahan tersebut. Jadi para biku juga kalau ada kesalahan harus mengakui satu sama lain bahwa saya telah melakukan kesalahan ya. Jadi dikatakan bahwa Patimokkha Sangwara Sila ini dimurnikan dengan pengakuan kesalahan ataupun desana wisudi. Because the Patimokkha Samvara sila, no, our body action, baba action are very difficult. Jadi dikarenakan kalau kita menjalankan Patimokkha Sangwara Sila ini, maka perbuatan kita, baik melalui ucapan maupun perbuatan, itu akan terlihat sangat baik dan elegan. This Patimokkha Samvara sila, we need a saddha. Without saddha, cannot fulfill completely. No? Saddha we need, saddha, confident. Ya, jadi untuk menyempurnakan Patimokkha Sangwara Sila kita ini, maka kita memerlukan yang namanya sada ataupun keyakinan. Tanpa keyakinan, maka tidak mungkin untuk bisa kita menyempurnakan perilaku kita dalam Patimokkha Sangwara Sila. But in the beginning, no, ordination, everybody had a saddha a lot. But after that, slowly reduce. Ya, kata saya tahu, tapi biasanya orang itu ketika baru ditahbis ya, baru mulai perjalanan spiritual, mereka itu memiliki sada ataupun keyakinan yang tinggi gitu. Tapi semakin berjalannya waktu, kadang ada beberapa yang keyakinannya ini mulai perlahan-lahan tergerus ataupun mulai menurun. Once Sally say, no, every year, no, she eat the afternoon, no, she already 60 was I think, Sally, 60 year, 16. This year only, no, I not eating afternoon. Ya, kata saya ada seorang sele yang mengakui kesalahannya ya. Jadi dia bilang sele ini sudah 16 wasa, 16 tahun jadi sele ya gitu. Dan dia bilang bahwa selama 15 tahun pertama itu saya itu selalu makan setelah tengah hari ya. Jadi sore dia makan. Baru wasa terakhir ini saja, baru tahun terakhir ini saja saya tidak makan setelah tengah hari. So Sally like very easy to eat afternoon because they have a lot of food in the kuti. They also can cook theirs. So therefore, I not allow here. No, every Sally kuti, even keeping the food also I not allow here. Keeping, no need to say the cooking. Keeping food,
keeping the food in the kuti, not allowed. If you want to pot, food, only we have the dining hall. No. And also other people take your food, you shall not be angry. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena kata Shadow untuk seorang sele itu mudah sekali ya untuk melanggar sila yang ini, untuk makan setelah tengah hari. Kenapa? Karena sele itu masih boleh simpan makanan gitu ya. Jadi diikuti boleh simpan makanan, boleh masak sendiri gitu. Makanya gampang sekali untuk terlanggar sila yang ini. Maka dari itu di sini di Taman Sari Shadow tidak mengizinkan para sele itu untuk menyimpan makanan di kuti gitu. Karena akan mudah untuk melanggar sila yang ini. Dan apalagi bisa masak sendiri gitu kan. Jadi saya melarang untuk para sele ini untuk menyimpan makanan, ya, nggak usah ngomong masak diikuti, tapi menyimpan aja tidak boleh gitu ya. Jadi kalau ingin menyimpan makanan silakan simpan di dining hall gitu ya. Untuk masak juga di dining hall. Tapi kalau nanti ada orang lain yang nggak sengaja ambil makanannya itu jangan marah. Okay, yeah, no need to say too much. Okay. Another sila is the area Sarva sila. Because some people they have many reasons. Oh, but I have stomach problem. Afternoon, night time I very hungry, stomach pain, like that. They have many reasons. Ya. They are very clever. Ya kata saya tapi tidak perlu banyak bicara soal ini gitu ya. Mending kita lanjut saja ke sila berikutnya gitu ya. Karena kalau mau cari alasan selalu ada gitu. Selalu alasannya misalkan, Bante saya sakit perut, saya kelaparan dan sebagainya. Saya punya masalah perut, lambung, mah dan sebagainya. Okay, now another area, number 2 area Samra Sila. No? According to Parasology, no, not admonition. Area Samra Sila is we need the one that samatha meditation. Without meditation, not possible to fulfill this sila, area Samra Sila. You have to control your area. No? Eye, ear, nose, tongue, the body, mind. Ya, jadi ini sila yang berikutnya adalah indriya sangwara sila. Ini adalah perilaku dengan menjaga pintu indera kita ya, 6 pintu indera kita yaitu mata, telinga, hidung, lidah, badan dan pikiran gitu ya. Jadi kalau menurut Paul Seroji untuk menyempurnakan sila yang ini itu kita butuh yang namanya satu objek meditasi ya. Karena tanpa adanya objek meditasi kita tidak akan mungkin bisa mengendalikan sila ini 6 indera kita ini dengan baik dengan sempurna. Therefore, Buddha also say in Dhammapada, Chakuna, Samvaro, Sadhu, Sadhu, Sotena, Samvaro, etc. No? Jadi maka dari itu di dalam Dhammapada Buddha mengatakan ya cakuna sangwara sadhu sadhu sotena sangwara. Artinya adalah baik mengendalikan mata, adalah baik mengendalikan telinga dan seterusnya. So Visuddhimagga say one story here. Chittiya Papada Vasi Matesa Thero Viyad. No? So this Mathera became Arashit. No? So before Arashit, no? He picked up no? To Anuradhapura from Chittiya Papada. Chittiya Papada is a Venerable Mahameda, no, landed this Silinga, this place called Chittiya Papada, right? Chittiya Papada. It's nearby Anuradhapura, no? Ya, di bagian berikutnya juga ada cerita tentang Mahatisatero ya. Mahatisatero ini adalah seorang biku di zaman Sri Lanka ya. Jadi pada saat itu Bante Mahatisatera ini dia itu berpindah patah dari Cetiyapabata menuju Anuradhapura ya. Jadi sebenarnya ini dekat kata Sedo gitu ya. Jadi kata Sedo Cetiyapabata ini adalah tempat di mana Bante Mahamahindatera ya, yaitu utusan dari Raja Asoka ini mendarat di Sri Lanka. From Anuradhapura, can visit Chittiya Vasi, no, not so far. By car, maybe around 30 minutes only, right? Around 30 minutes. Ya. Yeah, 50 or 30 minutes. Jadi kata saya Cetiyapabata dengan Anuradhapura ini sangat dekat ya maksudnya. Bahkan kalau di zaman sekarang mungkin kalau naik mobil itu mungkin hanya sekitar 15 menit. So by ancient time they no car. So you have to walk. So Pitapata. So Chittiya to Anuradhapura. So Therankiya Chittiya this is a better ticket, no? From Pavata is a mountain, no? So Chittiya mountain to Anuradhapura, no? Peta
Charathaya Agichantan. No? Okay, this that Mathira Tisa. No? Jadi di situ dalam bahasa Bali adalah terang kira cetya babata anurada purang pinda cara taya agak cantang. Jadi di sini kata cetya babata ini artinya adalah dia ditulis dalam deklinasi ablatif ataupun dari ya. Jadi dari cetya babata ke anurada pura ya. Melakukan apa? Melakukan pindah cara ataupun pindah patah. So if you know grammar, no, you already understand, no, Pita Charathaya, no, for the purpose of no Pita Pada like that. No? So Theran to Agichata is the explaining the about the Matisa Thera condition. No? Only 1 minute only. Theran to Agichata is the only explaining the Matisa like that. Ya, jadi saya mengatakan kalau kita mengerti tata bahasa Bali ya, kita akan langsung mengerti bahwa misalkan pindah cara thaya ini artinya dia adalah tujuannya adalah untuk melakukan pindah cara ya. So this is dative right? Pindah cara thaya is dative. Yeah, Ya, lalu kalau kita melihat kata terang dan agak cantang ya, agak cantang itu artinya adalah pergi ya, ataupun dia melakukan atau pergi gitu. Jadi terang dan agak cantang ini sama-sama mereka itu ditulis dalam deklinasi nominatif. Jadi mereka itu adalah merujuk kepada orang yang sama. Jadi si tera itu adalah merujuk kepada si biku dan agak cantang ataupun pergi ini maksudnya merujuk kepada si biku tersebut juga. Jadi dua ini ditulis dalam deklinasi yang sama karena mereka merujuk kepada hal yang sama. Okay, now another meaning is another person. Inyatara Kula Suna Samikena Sate Banditwa Sumandita Pasadita Dewa Kenya Vija Kala Seva Purato Nikamitwa Nyati Karan Gichanti. This also 1 minute only. No? Even though very long. This is explaining the one lady. So this one lady is Inyatra Kulasuna, no? Kulasuna meaning is a daughter-in-law, no? Daughter-in-law called Kulasuna, no? So this Kulasuna, the Inyatra, he not say the name, no? Maybe Sate the daughter-in-law. So this daughter-in-law is the Samikena Sati Banditwa, quarreling with the husband, no? After quarreling husband, what she will do? She will leave the home. No, no, no. I cannot stay in this house. Not like that. So therefore, Samikina Sati Banditwa, no, Sumandita Pasadita. So if he go out home, but he trying, make up the most beautiful, appearance, he want to show that she want to show her ability to the husband. She made her body, the most beautiful position like that. Like Deva Kenya we are, like Devi like that. Deva Kenya. Kenya is a young lady called Kenya. Kenya Sala like that, feminine gender. Deva Kenya is like that. Devi like that. Like Devi. Kala Seva, Ali. Anuradha Purato. From the Anuradha Pura. Nikamitawa. Nikamita is coming out. Nyati Kara Gechanti. Nyati Kara is his native home is maybe Jitiya Babada maybe. So Mahatesa come from the Jitiya Babada to Anuradha. This lady came from the Anuradha Pura to Jitiya Babada like that. So therefore, Inyatara Kulasuna to Gichanti is only 1 minute only. Explaining this lady. Nah, jadi setelah itu di kalimat itu ada kalimatnya adalah Anyatra Kulasun. Yeah, motherhood, yeah. Motherhood, yeah. Native motherhood. Yeah, yeah. Yeah, because I want to go back my motherhood. I cannot stay with you. Nah, jadi di bagian selanjutnya kalimat itu ada tulisan Anyatra Kulasunha.
samikena sading bandit dua sumandita pasadita dewa kanyawiya kala sewa anurada purato nikamitua yang tiga rangga cantik ya. Nah ini kata Sedo walaupun panjang ini sebenarnya banyak hal yang merujuk kepada hal yang sama, yaitu seseorang yang diceritakan di sini, yaitu di sini adalah anyatra. Anyatra itu artinya adalah seseorang tertentu ya. Lalu kula sunha ini artinya adalah seperti menantu dari suatu keluarga gitu ya. Jadi menantu dari suatu keluarga. Samikena sading banditwa. Samikena ini artinya adalah dengan suami ataupun dengan suami ya. Suami, sading itu dengan. Banditwa artinya adalah setelah bertengkar dengan suaminya gitu. Jadi seorang menantu dari suatu keluarga setelah bertengkar dengan suaminya, sumandita pasadita dewa kanyawiya. Ini artinya adalah dia sumandita pasadita, dia mempercantik dirinya, dia make up ya, memasang apa ya, mendekorasikan dirinya, memake up dirinya itu dengan sangat baik, sangat cantik, seperti layaknya seorang dewa, seorang putri dewa, seorang dewi gitu ya, dewa kanyawiya. Lalu kala sewa ini artinya adalah di pagi hari, Anuradha Purato, ini artinya dari Anuradha Pura, Nikamitua, keluar dari Anuradha Pura, Nyati Garang Gacanti. Nyati Garang artinya adalah rumah keluarganya. Gacanti adalah artinya pergi. Jadi apa si apa menantu dari suatu keluarga ini, perempuan ini dia berantem sama suaminya, lalu karena marah dia pengen pulang ke rumah keluarganya, tapi apa keluar dari rumahnya ini dia harus make up dulu dengan sangat cantik gitu ya. Jadi setelah itu dia keluar dari Anuradhapura gitu ya. Dia pergi ke rumah keluarganya. Sementara yang tadi Mahasti Satera ini dia kan dari Anuradhapura dari Cetiapabata ingin ke Anuradhapura. Jadi mereka ini akan bertemu di tengah jalan mungkin. So in this sentence, the verb is important. So have to find the verb first. And then this one and see, this is two verb. This one is having seen. After that, has see is the smile. No? No. This one having see and smile. At the time, who see? Who see to who? At the time you can see. No, this one and see at the time this active one, not passive one. At the time you can find that what is a nominative where nominative is here. Inyatara to Kishanti, this nominative case. No? Therefore, this daughter-in-law is a subject. So daughter-in-law see who at the time Tehran like that. So about Tehran to Agichata is a object. So therefore this is a acoustic case. No, Tehran also acoustic, Agichata also acoustic. No? Because it's an object. So this daughter-in-law see there this Tehran. Where Andalamagi on the way. No. Story coming like that. Yeah, daughter-in-law see there Tehran. No, Tehran not see yet. Tehran meditating maybe. Ya, jadi saya mengatakan dalam kalimat ini kita harus cari kata kerjanya ya. Kata kerjanya di sini sebenarnya adalah di sini diswa dan hasi ya. Hasi ini artinya dia tertawa ataupun tersenyum ya. Tertawa. Diswa artinya adalah setelah melihat ya. Antara mage ini artinya adalah di jalan, di tengah jalan gitu ya. Jadi maksudnya apa? Siapa yang melihat siapa gitu. Jadi maksudnya di sini kata kerjanya subjeknya adalah si menantu yang tadi yang keluar dari rumah tadi itu ya. Jadi dari kata Anyatra Kula Sunha sampai Gacanti. Jadi menantu yang pergi dari rumahnya itu dari Anuradhapura itu ke rumah keluarganya. Itu adalah si subjeknya ya. Dia setelah melihat siapa? Setelah melihat objeknya adalah si Mahathera tadi ya, yang tadi Mahathera yang sedang berpindah patah dari dari Cetepabata ke Anuradhapura gitu. Maka dari itu kata terang sampai agak cantang itu ditulis dalam deklinasi akusatif sebagai objeknya. Sementara yang Anyatra Kula Sunha sampai Gacanti itu ditulis dalam deklinasi nominatif yaitu sebagai subjeknya. So Andalamagi is a located case. No? Therefore, they call the Meki on the way. No, this is a compound word. No, Andra and Mega. Mega is the jalan road. Therefore, on the way. No. Lalu di sini ada kata antara magi ya. Antara magi ini artinya adalah di tengah jalan. Jadi dia ditulis dalam deklinasi lokatif karena dia menjelaskan sebagai tempatnya, lokasinya di mana.
So having seen all the way, no, at the time, this lady, no, this Kula Sunda, no, daughter-in-law, no, Vipalata Stita, Maha Hasita Hasi, no, Vipala is a, no, Vipalata, no, Vipala Sinya, no, Vipalata, no, Vipalata is a possession, no, wrong possession, no. But there's an English term, no? They are sorry. Paritans yes, no? So normally it's a wrong possession lah, Vipalata stated. No, Mahahasita, no, the bit Latin, no, sound also appear at that time, no. So this lady, no, having seen the Mathila, no, he loved, no, at the time, the tea also coming out appear, tea, eh? He louding, no, Roya or Laudare, Mahasita, Roya, very loud, very loudly, no, because she has attachment to the Mathila, this meaning, no. Jadi setelah si perempuan tersebut melihat Mahathera tersebut ya, karena mereka kan jalannya bertemu di tengah jalan ya, karena berbeda karena mereka bertemu di tengah jalan, lalu si perempuan ini dia dengan namanya Wipalata Cita ya. Eko. Putranya. Perempuan itu ketika melihat Mahathera ini dia dengan Wipalata Cita, ini artinya seperti orang yang mungkin stres gitu ya, atau kayak pikirannya tidak normal gitu ya. Mahahasitang hasi artinya dia tertawa dengan kencang gitu. Jadi karena tertawa dengan kencang ini giginya pun kelihatan ini jadi terlihat oleh si Mahathera ini ketika perempuan ini sedang tertawa terbahak-bahak. According to the Abhidhamma, there are 6 kinds of the smile. No? So Buddha used 2 only. No? So Buddha's smile are very beautiful. No? So Buddha's smile, no, a little bit deep, no, a little bit deep appear only. No sound coming out. No. Ya, jadi kalau menurut Abhidhamma sebenarnya ada 6 jenis tersenyum ataupun tertawa ya. Nah, kalau untuk Buddha itu hanya menggunakan hanya bisa 2 jenis tertawa ataupun 2 jenis senyuman ya. Jadi kalau Buddha tersenyum atau tertawa itu hanya sedikit bagian dari giginya yang bisa terlihat gitu ya. Tidak semua giginya itu terlihat. Some people they laughing at the time, sound also coming out. Some people their head also shaking like that. No. Ya, ada beberapa orang yang kalau ketawa ya giginya kelihatan, suaranya kencang sekali, dan juga ada beberapa orang yang ketika tertawa itu kepalanya juga ikut bergoyang-goyang. Some people the whole body also shaking. Ya, beberapa orang juga semua badannya, malah seluruh badannya itu ikut berguncang ketika tertawa. Thero, no, kime etanti olokinto. Another sentence. Thero meaning is a matisa thero. No. Ke etan. Why is this? Because he hearing that this sound, right? Olokinto. So olokinto also nominative case. Thero also nominative case. Therefore, this is a same person. No. Thero olokinto. Tassa danta tike asuba senya padilabetoa. No. So Thero, no, at the time Thero look at this lady. At the time, can see there that there many teeth, no, many teeth inside the mouth, no, because this lady, a lot of things is very long maybe, so all teeth are obvious. So at the time, Thera look at the time Mathera saw this the teeth, no. At the time, get the Asubha Senya, no? Padilabetoa, Arata Papuni, Ate Arashit. Very quick, no?
Ya, lalu di situ selanjutnya ditulis Tero Kimetanti Olokento Tasa dan Tatike Asubasa yang Pati Labitua Arahatang Papuni ya. Di sini subjeknya adalah Tero ya. Tero ini maksudnya si Bante Mahati Satera. Bante Mahati Satera ini ya. Kimetanti ini terdiri dari tiga kata Kim, King, Etang dan Iti ya. Jadi apa ini artinya bagaimana eh, mungkin karena tidak tahu mendengar suara itu gitu ya. Lalu Olokento melihat. Jadi Olokento dan Tero ini juga ditulis dalam deklinasi nominatif karena mereka merujuk kepada orang yang sama. Jadi orang yang melihat dan si Bante Mahati Satera itu adalah orang yang sama. Makanya mereka ditulis dalam deklinasi nominatif yang sama. Tasa dan tathike ya. Tasa adalah kepada hal tersebut. Dan tathike ini artinya adalah tulang gigi, maksudnya gigi ya gitu. Jadi si Tera tersebut melihat melihat gigi tersebut asubasanya patila bitwa, artinya mendapatkan ataupun menggunakan eh, gigi tersebut, objek gigi tersebut sebagai objek meditasi asubasanya, persepsi terhadap menjijikan gitu ya. Jadi kata Sadao mungkin si perempuannya ini tertawanya sangat keras gitu, sangat sangat mulutnya terbuka lebar jadi giginya bisa kelihatan semua gitu ya. Nah, setelah si Mahati Satera ini menggunakan objek gigi ini sebagai persepsi menjijikan, dia arhatang papuni, artinya mencapai tingkat kesucian arhat. Jadi sangat cepat ya. So Papuni is a what in this sentence, no? This is a past tense, no? Ajatani, no? Singular. Because subject is a Tiro, no? No? Therefore, because Papuni he used a past tense because this is a past story, therefore, no? No? Hasi also like that, or a past tense, no? Oh. Nah, saya sudah menjelaskan di sini kata kerjanya adalah papuni. Papuni artinya adalah mencapai. Tapi di sini ditulis secara tata bahasa Pali, ditulis dalam status waktu masa lampau ya. Karena sebenarnya ini sedang menjelaskan kejadian yang masa lampau gitu ya. Makanya ditulis dalam status waktu masa lampau ataupun dalam bahasa Pali disebut sebagai ajatani ya. Begitu juga kata kerja yang sebelumnya itu ataupun hasi itu tertawa, itu juga ditulis dalam ajatani ataupun kata kerja masa lampau. What is a Vatamana president Hasi is a Hasati. Papunati is a present tense, no Vatamana. No? Ya, kalau kata kerja ini ditulis dalam status kerja masa sekarang ataupun present tense, itu kata hasi ataupun tertawa ini bentuknya adalah hasati, ya, tertawa. Kalau papuni, ya, kalau ditulis dalam kata kerja masa sekarang, dia adalah papunati, artinya mencapai. So this K metan is there are three words combined sandi together. K plus etan plus iti. No? K etan. Etan is this sound. This sound. This lady not loving there, seeing there, Mahati Satila. At the time, Mahati Satila is working, practicing meditation. So looking, seeing this Mathila, this lady want to be looked because this manner is for her very maybe straight manner like that maybe. Maybe one the yogi maybe slowly walking with the meditation. Other people also want to love. In the same way, this lady want to be loving. So she made that like that. This sound like that. No, this called etan. The sound is a what like that. No. No. I always example how the lady, how 8 meaning lah, 8 that sound is the sound lah, the all looking down. Yeah, see lah, yeah now after hearing the sound, what sound is this? So he will have to see lah, right? What sound like that? Giga. Okay. Ya, saya menjelaskan tentang kimetanti ini ya. Kata kimetanti ini terdiri dari tiga kata, king, etang, dan iti ya. King, so the king is what meaning, sir? The king is what meaning, king? K. What is that? K is this indeclinable one. K. Indeclinable. Ya. K etan. Yeah. Ya. Jadi di sini king, etang, dan iti ya. King ini adalah kata yang tidak bisa dideklinasikan. Artinya adalah What meaning? What apa? is this? What?
apa. Etang adalah itu gitu. Jadi maksudnya Kimetang itu artinya apa itu gitu. Maksudnya setelah si Mahathira ini mendengar suara suara apa? Eh, suara tertawa seorang perempuan, apa, si Bante Mahathira ini pun melihat, maksudnya ada apa sih, itu suara dari apa sih gitu, maksudnya seperti itu ya. Jadi kata Sedo mungkin si perempuannya ini apa dia aneh melihat perilaku Mahathira gitu karena sangat sangat apa sangat apa sangat tertata gitu ya. Jadi mungkin dia tertawa ataupun tertawa-tawa sendiri gitu. Jadi makanya dia mengeluarkan suara seperti itu. Sometimes we eat it and other time outside, boom. Other time we see, oh, monkey. Ya, jadi contohnya Monkey coming. maksudnya kadang kalau ada suara aneh dari luar ketika kita sedang fokus sesuatu, kita juga pasti kan jadi apa penasaran apa itu. Akhirnya kita melihat ke arah tersebut. Mungkin ada monyet ataupun apa. So tassa dan tatike, because the tassa he use a feminine, therefore this tea is not the Mahathira tea. This daughter-in-law tea because it's feminine gender like that. Ya, jadi lalu kata selanjutnya adalah tasa dan tatike ya. Tasa artinya adalah kepada hal tersebut gitu ya. Ini deklinasi datif ya. Jadi tapi dalam dia gendernya adalah feminin. Jadi maksudnya pada saat itu kita bisa mengetahui bahwa ini adalah merujuk kepada si perempuan tersebut, tasa dan tatike. Jadi gigi dari si perempuan tersebut. So the dandatike asubhasanya, the atika asubhasanya, no? Atika asubhasanya, no? Ya, jadi asubasanya artinya adalah persepsi menjijikan ya. Tapi di sini maksudnya persepsi menjijikan terhadap tulang ya, atikasanya. So pati lebih tua means he get again. This means he always practice this asubhasanya maybe. So not one time, pati lebih tua means he get again, no? So at the time this very the mastery maybe this asubhasanya ma. So he got this asubhasanya quickly again. After that he improved the vipassana jnana and attain arashi. Ya, lalu saya menjelaskan kata patilabhitwa ya. Patilabhitwa artinya adalah setelah mendapatkan lagi. Jadi ini mendapatkan lagi. Jadi maksudnya adalah kemungkinan si Mahathira ini sudah sering melatih yang namanya meditasi dengan objek asubha ini, dengan objek menjijikan ini. Makanya dia sudah mungkin sangat ahli dalam objek meditasi menjijikan ini. Jadi maka dari itu setelah mendapatkan objek meditasi yang gigi perempuan tersebut, dia dengan cepat langsung berlatih vipassana dan akhirnya langsung mencapai tingkat kesucian arahat. So after that, this Mathila also go on, Pidabada. No, this lady also continue go. He not talking each other. After that, husband coming. Husband also follow the wife. After that, meet again with the Thera. So tomorrow continue. Ya, jadi kata saya setelah mendapatkan objek meditasi ini ya, jadi setelah itu si Mahathira pun melanjutkan perjalanannya gitu ya. Sementara si perempuan juga melanjutkan perjalanannya. Jadi mereka tidak saling sapa satu sama lain gitu ya. Lalu setelah itu karena si perempuan ini kabur dari rumah, jadi si suaminya pun mengejar si perempuan ini gitu ya. Lalu bertemu si Mahathira ini di tengah jalan. Jadi bagaimana kelanjutannya besok dilanjutkan. Idame punya aswakaya wa hotu. Idame punya levana sabacayo hotu. Mama punya bagan sabasatana bajemi. Desa me Salam, ya,